Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Badrul Tamam di sini dan kali ini saya sedang berada di wisata religi Pelangon yang ada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, di sini itu terdapat situs makam yang menjadikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ziarah. Dan juga di sini itu ada kawasan konservasi secara in situ, yaitu spesiesnya adalah Macaca fascicularis, yaitu monyet ekor panjang. Nah, keberadaan monyet ekor panjang di sini didukung oleh habitatnya. Kita tahu di sini lingkungannya yang begitu asri dan juga terdapat hutan di sini, jadi menunjang untuk kehidupan populasi monyet ekor panjang yang ada di sini. Dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ulas video. Wisata religi Pelangon berlokasi di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Wisata Kera Pelangon ini memiliki bukit atau hutan sebagai tempat habitat populasi monyet ekor panjang atau disebut Macaca fascicularis. Terdapat makam penyebar agama Islam di daerah Cirebon, yaitu makam Panjunan dan juga makam Pangeran Kejaksan. Di tempat ini, wisatawan tujuan datang berziarah ataupun sekadar foto-foto dan memberikan makan kepada kera yang ada di lokasi tersebut. Kata Pelangon itu asal-usul dari mana katanya? Nama Pelangon itu awal kata itu Tegal Pelangenan. Tegal Pelangenan. Iya. Tegal itu hutan, Kelangenan itu untuk ketenangan. Jadi kita hutan jadi untuk cari ketenangan lah, dapat apa. Nah, itu awal katanya disebut Pelangon. Awal kata dari Tegal Pelangenan. Berarti memang merujuk Pelangon itu dari kata Tegal Pelangenan yang artinya hutan ya, untuk mencari ketenangan gitu ya. Kan secara di tempat ini memang lingkungannya atau ekosistemnya itu hutan ya Pak ya. Dan di sini ini luasnya itu 40 hektar. 40 hektar. Iya. Nah, ini yang punya itu Keraton Kanoman. Ini yang punya Keraton Kanoman. Jadi saya itu ditugaskan oleh Keraton Kanoman, dapat SK dari Keraton Kanoman. Nah, di situ. Tahun 1400-an. 1400. Iya, 1400. Itu yang belakang ini. Ya ini. Monyet ini asalnya itu dari Aceh, Aceh Singkil. Nah, dulu kan ya, di sini kan ada namanya yang di makam ini ketika saya namanya itu makam Pangeran Panjunan Kejaksan, itu nama gelar. Pangeran Panjunan Kejaksan itu nama gelar, Panjunan dan Kejaksan dua itu. Nah, dia itu sebelum kesini kan dia hijrah dulu ke Aceh. Dakwah itu ada di situ di Aceh Singkil gitu. Iya. Sekarang juga monyetnya itu paling banyak katanya. Nah, dia itu mengambil sepasang lah gitu. Pasang monyet gitu ya. Akhirnya dalam tahun itu berkembang lagi. Itu berkembangnya kan nggak terlalu banyak. Setiap tahun itu kan monyet itu kayak manusia. Iya. Itu satu pasti ada yang hidup dan ada yang mati. Lahiran itu cuma sekali kan gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi Pangeran yang dari itu asal mulanya kata monyet itu dari Aceh, jenisnya ekor panjang atau Macaca. Iya. Dulu kan kalau di sini turun menurunnya namanya Pelangon. Jadi sekarang itu kita juga belum ada MOU dengan pemerintahan. Kalau dulu sih ada waktu zamannya kakak paman gitu ya. Paman kan di kebudayaan gitu kalau di kabupaten. Nah, sekarang kan saya kan bukan ibarat, saya itu kan sifatnya itu swasta. Iya, jadi kita itu mandiri, jadi kita nggak tergantung dengan pemerintahan sampai sekarang. Jadi belum ada pemerintah yang partisipasi sampai sekarang. Iya. Nah, jadi dalam beberapa tahun ini belum ada yang namanya
subsidi dari pemerintah itu belum ada. Nah, Terus kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan udah fasilitas kayak gini, Nah, dananya dari mana Pak? contoh begini, awal sih memang dari pemerintah. Kesananya total itu dari tamu. Dari tamu. Ya ini nih, ini dari Bogor nih, ada yang rusak, beres-beres, nah di sini dalam ada yang rusak dibenerin. Ya ini dari Bogor ini tamu. Oh, iya, Dari iya. Bogor ada keramik, dibikin keramik, ada cat dicetin gitu. Jadi ini pure dari Wisata wisata wisatawan. aja, ya, wisatawan atau pejarah. Iya, Ya, pejarah. ya, dari pejarah, dari para pejarah. Tapi sungai ada ya Pak ya di Sungai ada di sana jauh, jauh namanya tapi itu tahun 2009 ya, ada 2009 2008. dari pemerintah didata itu. Iya, dia dari pusat itu penelitian, bukan pendataan, jadi penelitian masalah apa ini juga ngerti. Pernah stres juga monyet ini. Iya. Itu ditembakin, diambil sampelnya, kalau nggak sampel darahnya atau apanya. Ada waktu itu sampai stres, monyet itu sampai ngamuk lah gitu. Waktu itu ada waktu zamannya paman. Oh, ada penelitian gitu. Iya, penelitian antara monyet mana gitu, dari mana, asal apa, dari mana kan gitu. Dulu pernah itu dari Bandung, penelitian PhD dari Bandung, dari provinsi. Nah, cuman ya sekarang sudah nggak ada lagi, itu tahun 2000 atau 2009-an. Berarti ini monyet emang nggak didata ya, maksudnya Iya, nggak ada. dilepas liarkan aja Iya, di alam iya, gitu ya. alam. Jadi dari sini jadi pure. Kalau kita lihat sejarah itu 200 kurang 2, berarti yang di atas 99, yang di bawah 99. Tapi saya amatin itu sekarang itu banyak. Banyak ya. Iya, mereka mungkin terus kembang banyak lah ya. Ya ini monyet ini kan dikeramatkan. dikeramatkan ya. Jadi kebanyakan satu dikeramatkan, monyet ini kompak lah. Ini kompaknya itu. Apabila monyet itu diambil satu, itu semua nyerang. Iya. Semua itu nyerang kita satu. Yang kedua, kalau mati secara alami itu nggak ada ya, bangkainya atau tengkoraknya itu nggak ada. Tapi kalau kita mati dibunuh, diracun, itu ada monyet bangkainya itu ada. Oh, ada. Ada. Nah, bentar kita kalau yang contoh lah ketabrak aja. Tabrak nih, mati di jalan. Bentar kita yang nguburin, yang ambil monyet itu. Monyet diambilin dari jalan, dipinggirin. Kalau masih ada orang lewat, diserang orang lewat. Siapapun lewat di jalan, Pasti ada ya Pak yang ketabrak ya soalnya. pasti yang posisinya di jalan sih. Iya, iya. Sekarang kan saking banyaknya, jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi nggak semuanya itu di atas gitu. Iya. Jadi yang di bawah juga ada. Nah di situ ntar kalau udah dipinggirin, baru kita yang nguburin. Itu secara alami. Kalau mati itu alami itu nggak ada bangkai, nggak ada bentuk tulang, itu nggak ada tengkoraknya, nggak ada. Tapi kalau mati diracun, tertabrak, dibunuh itu ada. Nah di situ mungkin orang mitos. Justru di sini kan itu yang utama itu orang itu tertariknya dengan monyet. Iya. Kebanyakan pengunjung itu di bawah sekarang. Di parkiran itu. Iya, dekat. Itu paling banyak di situ. Kadang dari mana-mana pasti dia ke situ. Monyet. Ini jadi monyet di sini itu dikasih Ubi, makan. ubi. Ubi apa ya? Ya, ya ubi. Nah, itu ubinya dapat dari dapat dari wisatawan, Pak. Ya beli. Oh, beli. Beli ya beli. Oh, gitu. Biasanya pisangnya udah habis. Oh, bisa dilihat itu. Ya. Ini nanti ditaruh di mana, Pak? Ditaruh di Langsung dikasih. Langsung dikasih. Iya, langsung dikasih. Tapi harus bersih dia. kalau nggak berhasil nggak mau. Gak dimakan. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis merupakan jenis primata yang telah lama dikenal karena penyebarannya yang luas tak terkecuali di wisata religi Pelangon Kabupaten Cirebon. Monyet ekor panjang disebut juga dengan longtail macaque dengan nama daerah seperti kunyuk di daerah Sunda, cigak di daerah Minang atau Jambi, dan ketek di daerah Jawa. Monyet ekor panjang merupakan mamalia dari ordo Primata, famili Cercopithecidae, genus Macaca, spesies Macaca fascicularis. Monyet ekor panjang atau kera adalah monyet asli Asia Tenggara
namun sekarang tersebar di berbagai tempat di Asia. Monyet ekor panjang hidup di kawasan hutan atau di pinggiran hutan, kemudian di daerah pantai, dan di daerah perbukitan. Mereka termasuk ke dalam omnivora oportunis yang dilengkapi dengan kantung pipi, pemakan berbagai jenis makanan, terutama buah pada pohon gandaria, ara, karet, rambutan, aren, rumbia, megang, nangka, dan lain sebagainya. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga seperti belalang, capung, dan juga beberapa spesies kepiting. Dengan variasi makanan yang tinggi, membuatnya akan lebih adaptif dibandingkan monyet lain. Namun, di sisi lain, mereka juga banyak dimusuhi oleh petani karena sering mengganggu tanaman budidaya seperti pisang, jagung, dan lain sebagainya. Mereka merupakan makhluk sosial berkelompok antara 15-40 ekor dengan pimpinan seekor jantan yang besar dan dominan. Perkawinan monyet didominasi oleh jantan dominan yang menganut paham poligami, di mana jantan dapat mengawini lebih dari satu betina pada masa kebuntingannya yang berkisar antara 60 sampai 170 hari dengan jarak kelahiran 13 bulan. Makaka berwarna coklat keabuan ini berjalan dengan 4 kakinya di pohon maupun di darat, dapat memanjat bahkan meloncat, dan yang menarik, monyet ini dapat berenang dengan sangat baik. Ketersediaan makanan dan keutuhan hutan mengurangi pergerakan satwa ini ke ladang petani dan juga berarti mengurangi gangguan terhadap kepunahan. Kawasan hutan yang baik dan utuh merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup satwa liar. Selain bermain, monyet ekor panjang di kawasan Pelangon ini memiliki kebiasaan menyerang atau mengambil plastik yang dibawa oleh pengunjung. Di balik tingkah lakunya yang menggembaskan, walau terkadang menjengkelkan, ada beberapa fakta unik mengenai makaka ini loh. Fakta pertama, monyet mempunyai kebiasaan usil mengambil barang. Tujuan monyet mengambil barang pengunjung adalah untuk mencari makanannya. Ketika barang yang diambil adalah tidak bisa dimakan, maka mereka akan memainkannya lalu meninggalkannya. Fakta kedua, monyet suka menyimpan makanan di pipi. Ketika kawanan monyet saling berebut makanan, monyet mempunyai kebiasaan menaruh makanan mereka di dalam pipi mereka terlebih dahulu. Ketika kondisi aman, mereka lalu mengunyahnya, lalu menelannya dengan perlahan-lahan. Fakta ketiga, bayi monyet tidak bisa dipisahkan dari induknya. Nah, bagaimana? Lucu bukan bayi monyet ini? Induk monyet tidak akan melepas anaknya sampai usia anaknya itu 5 tahun. Setelah 5 tahun, barulah anak monyet ini akan dilepaskan dari induknya. Sang induk monyet juga kerap kali membantu menyuapi makan anaknya ketika anaknya kesulitan untuk memakan makanannya. Induk monyet akan mengunyah makanan terlebih dahulu, kemudian makanannya akan diberikan kepada anaknya. Fakta keempat, monyet adalah problem solver sejati. Monyet kerap kali membawa botol minum atau membawa toples yang berisi makanan, lalu diputar dan dibukanya secara perlahan. Hal ini membuktikan bahwa monyet menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di dalam pikirannya. Monyet seringkali digunakan untuk acara atraksi seperti topeng monyet dan lain sebagainya yang memanfaatkan kecerdasan dari sang monyet. Status konservasi monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis saat ini adalah terancam. Tingginya permintaan terhadap monyet ekor panjang ini membuat perburuan liar menjadi marak. Disinyalir terdapat berbagai restoran mahal dan eksklusif menyediakan sajian sop otak monyet. Sementara, permintaan untuk percobaan penelitian obat dan dekatnya kesamaan satwa ini dengan manusia membuat permintaan monyet ini akan terus meningkat. Sejak tahun 70-an, ekspor monyet ini telah dilakukan untuk penelitian biomedis dan psikologi. Pengawasan terhadap perusahaan eksportir harus dilakukan dengan ketat oleh pemerintah dan elemen terkait untuk mencegah satwa ini dari kepunahan.
Di sini kita harus bersikap arif dan bijaksana agar keberadaan monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis di Indonesia tetap lestari.